الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Akalnya tertutup. Jadi itu diantara apa? Makna dari al-muskir. Berbeda dengan orang yang sedang sahih atau dia lagi terjaga. Beda keadaannya. Jadi sukr atau orang yang lagi mabuk itu, maka dikatakan akalnya dan lenyap tadi, akalnya bercampur ya, antara sadar dengan tidak. Itu makna as-sukr. Jadi as-sukr itu dengan sin. Kalau as-syukr dengan shin itu terima kasih. Ya. Sin dengan shin beda makna. Ya. Makanya dalam bahasa Arab banyak kata itu beda huruf, beda arti. Makanya dalam mengaji, membaca Al-Quran juga supaya kita perhatikan tentang huruf-hurufnya yang benar. Nama asyil muslim rahimakumullah. Adapun al-khamr itu diharamkan dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sungguh yang namanya khamr, kemudian mengundi nasib, ya, termasuk juga mempercayai patung-patung, ya, menyembahnya, benda-benda, itu semuanya menjijikkan di antara perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Kemudian Allah juga menyatakan sesungguhnya apa? Syaitan itu ingin, yakni mengadu domba di antara kalian supaya bermusuhan, supaya saling benci. Nah ini dalam apa? Dalam sarana khamr, dengan perantaraan khamr, mabuk, juga dengan perjudian. Ya, yang kalah akan dendam pada yang menang. Itu dalam perjudian.
termasuk juga memalingkan kalian dari mengingat Allah dan dari menegakkan salat. Tidakkah kalian berhenti? Jadi Allah Ta'ala setelah menyadarkan manusia dengan khitab, dengan panggilan, wahai orang yang beriman. Jadi dalam ilmu tafsir ada namanya asbabun nuzul, yakni sebab turunnya ayat. Jadi ayat tentang sakran, tentang sukr, tentang mabuk ini itu dinyatakan bertahap, ya. Jadi bangsa Arab itu adalah bangsa yang candu, ketagihan urusan khamr, ya. Jadi khamr itu melebihi, kalau kita tahu sekarang ini orang-orang barat, Eropa atau Amerika. Di bangsa Arab itu kalau minum khamr kayak air dulu sebelum Islam. Orang barat kalau minum air, minum apa, khamr, tak kira sampai segini ya kan, satu gelas paling isinya segini ya. Segini isinya, gelasnya besar tapi isinya segini. Tapi bangsa Arab dulu, yakni di rumahnya mereka masing-masing itu istilahnya bukan cuma berkaleng-kaleng, tapi drum itu loh, tahu drum ya? Kan biasanya tempat aspal itu. Jadi mereka kalau minum ya kayak air sudah. Ini yang namanya kendi itu langsung diangkat, gelek 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 gelek. Ada orang barat minum khamr kayak gitu sekarang? Tidak ada, cuma paling sedikit, gengsi-gengsian, cetek gitu ya, diadu apanya, gelasnya. Tapi mereka dulu, kalau sudah mabuk, minum gitu ya. Kemudian Allah Ta'ala untuk mengatasi masyarakat yang candu khamr itu, seperti masyarakat Arab kala itu, Allah Ta'ala pertama menegur dengan apa? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ya, وَمَنَافِعُ. Allah Ta'ala menegurnya pertama dengan apa? Mereka tanya padamu Muhammad tentang khamr. Katakan dengan khamr dan perjudian, katakan keduanya itu dosa besar. Kemudian Allah menyebutkan mereka memiliki yakni kepentingan dengan khamr. Ya. Kemudian ada kejadian bahwasanya ketika Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu menjamu para sahabat dalam istilahnya apa? Acara makan-makan. Maka di antara hidangannya ada khamr karena belum ada pengharaman, belum ada turun ayat pengharaman, sehingga diminum mabuk. Pas namanya acara malam yang mendekati waktu salat, baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Tidak ada huruf apa itu? La a'bud mestinya. Tapi karena pikirannya masih istilahnya ngawang gitu, tidak nyambung, sehingga membacanya a'budu ma ta'budun. Aku menyembah Tuhan yang kalian sembah. Mestinya aku tidak menyembah, kan gitu. Makanya kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menegakkan salat saat kalian masih mabuk. Ayat ini turun, ayat kedua, teguran soal khamr. Maka mereka yang masih sulit meninggalkan khamr mengatakan, oh berarti yang waktunya masih lama, ada kesempatan nih. Dari mana? Habis subuh ke zuhur. Atau dari pada isya sampai ke subuh, ada kesempatan. Ya,
Sampai kemudian ayat ini tadi, yang terakhir ini, yang mengharamkan secara total urusan khamr. Mulai sejak itu Nabi SAW di Madinah, ya, sampai dengan hari kiamat. Makanya begitu ayat ini turun, dalam tafsir itu disebutkan bagaimana di Madinah itu terbentuk selokan khamr. Padahal kita mengetahui Jazirah Arab ini pasir gitu, padang pasir. Kok bisa membentuk selokan kayak yang menganga di depan kita? Membentuk selokan, subhanallah. Dari saking banyaknya, masing-masing kalau satu rumah ngeluarin 3-5 drum, gimana? Ya bentuk selokan betul. Ya, sampai mengalir di Madinah waktu itu, yakni selokan khamr. Karena ini bentuk praktek terhadap apa? Hukum Allah, turunnya ayat ini yang mengharamkan. Sehingga ya sudah diharamkan itu. Ya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenan dengan apa? Khamr tadi. Jadi demikian bertahap dalam Islam ketika turun hukum-hukum. Sehingga setelah tahapan tadi maka tidak lagi diberi apa? Kelonggaran urusan mabuk-mabukan ini. Ya. Di dalam As-Sahihain disebutkan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim maksudnya, kullu muskir khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu, maka itulah khamr. Dan setiap khamr hukumnya haram. Kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan, maka ia dikatakan haram, dihukumi haram. Ya. Maka setiap yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, semuanya haram. Ya. Jadi tidak boleh nyoba-nyoba nih. Misalnya penasaran gitu ya. Tidak boleh. Karena apa? Mau banyak, mau sedikit sama hukumnya. Khamr itu haram. Kemudian dari jenis apapun. Ya. Misalnya apa? Yang masyhur khamr itu misalnya dari anggur yang dibosokkan atau yang lainnya. Kalau di Arab dari kurma. Kurma itu direndam di air. Kalau masih apa 1-2 hari itu manis airnya. Nah, itu disebut nabidh. Nabidh namanya minuman. Nabidh itu rendaman air kurma. Enak, manis. Kita bisa praktek yang punya. Ya. Tapi kalau sampai nanti keluar busa, itu sudah kecut dan itu jadi tua atau arak atau khamr. Nah, itu haram. Ya, itu yang diharamkan. Ya, dari apa saja berarti sekarang yang ada apa? Suker di situ, yaitu membuat mabuk, maka itu sama hukumnya. Min ayyi syai'in kan. Ini dalam fikih dikatakan mau bahan baku apa saja, selama itu memabukkan, maka itu haram. Baik itu yang diperas, ya, ataupun direndam, dan yang lainnya, dengan berbagai sarana. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, al-khamru ma khamar al-aql. Khamr itu adalah yang membuat akal jadi rancu, membuat akal ini tertutup. Ya. Maka setiap
sesuatu yang menutup akal itu disebut khamr. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi demikian di antara pengertian secara bahasa ya, berkenaan dengan khamr ini. Kemudian dinukil dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal hashishah najisah fil asah wa hiya haram. Al hashishah itu kalau di zaman kita ini disebut ganja. Ganja. Ya. Itu jenisnya daun, ya kan? Daun. Bukan buah. Daun. Daun ganja, kata Imam Ibn Taimiyah, najis. Dan ini dari pendapat yang tepat ya, yang lebih benar. Disifati najis juga haram. Nah, ini dalam masyarakat barat, masyarakat orang di sana ya biasa. Tapi dalam Islam, masyarakat Muslim ini haram hukumnya. Sawa'un sakkara minha am lam yuskir. Mau memabukkan atau tidak. Ya. Di masyarakat sekarang itu ada, di Yaman ini sedang gencar-gencarnya, di mana? Disebarkan di masyarakat untuk merusak. Mereka sebut al-gad. Al-gad. Yani pakai qaf. Al-qad kalau orang sini mungkin. Tapi mereka mengatakan al-gad. Nah, itu daun. Ya kayak daun gimana? Tapi itu kayak dibuat minang gitu loh. Kayak dibuat apa? Tahu minang ya? Dimakan itu. Ya. Itu masyarakat Yaman sudah porak-poranda dengan perang, masih diuji masyarakatnya dengan fitnah itu, al-gad. Ya, dan itu juga pada taraf sampai bisa memabukkan. Ya. Baik, jadi perkara yang membuat mabuk, hilang akal, hakam hurumnya, haram hukumnya, dan ini berdasarkan kesepakatan umat Islam. Adapun bahayanya banyak, dari banyak sisi, dari mudaratnya khamr ini. Ya. Jadi ini diantara ungkapan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa hadhil hashisha wa sairul mukhaddirat min a'zam ma yaftikul yawm bi syababil muslimin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, jadi jenis ganja termasuk juga narkoba, ya, ini semua diantara yang banyak menjerat dan merusak para pemuda Islam. Para pemuda dirusak dengan itu. Ganja, narkotika, sabu-sabu, ini semua diantara sarana merusak kaum muslimin. Dan ini juga di antara senjata, cuma tidak nampak kalau itu senjata, daun kok. Atau bentuknya seperti tepung sabu. Itu sebenarnya adalah apa? Senjata yang dibuat memerangi umat Islam. Musuh-musuh Islam merusak para pemuda kita. Orang-orang yang juga ingin menjadikan kerusakan di masyarakat, membuat onar, ya, membuat onar. Nah, ini juga
mereka kaum Yahud, bangsa Yahud, dan para pekerjanya, kaum Nasara dan seterusnya. Ya, mereka semua, kita ini ibaratnya dikeroyok. Mereka mengkeroyok kita untuk merusak pemuda Islam. Karena apa? Pemuda itu kan penerus generasi di masa yang akan datang. Kalau sudah dirusak, berarti masa depannya suram. Masa depannya tidak ada. Ya, demikian mabuk ini di antara sarana mereka musuh Islam untuk apa? Untuk memalingkan orang-orang dari pekerjaan. Mestinya berkarya, bekerja, malah mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk, ya identiknya ya malas tidur. Gitu. Ya, apalagi yang ingin mereka palingkan juga diantaranya dari berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Ya, beramal saleh di dunia. Ya. Jadi harus kita sadari sekali lagi di antara senjata musuh memerangi Islam adalah lewat jalan tadi. Mabuk-mabukan, sabu-sabuan, narkotik-narkotikan, semuanya itu. Ya. Dalam rangka merusak dari para pemuda umat Islam. Sehingga dari mereka sampai ada yang candu. Ya, ada yang candu. Jadi masyarakat ya seperti di Timur Tengah, sebelum mudahnya sarana, mereka masih kuat menjaganya. Tapi begitu ada pesawat, ya mereka kemudian apa? Safar, yakni apa? Ingin tahu negeri lain. Pulang sudah berubah. Ada apa? Di situ fitnah dunia. Melihat bahkan dari cerita yang saya terjemahkan dari bahasa Arab itu, dimuat di majalah dan seterusnya, itu ada dari mereka sampai ke Thailand. Dari mana? Timur Tengah ke Thailand. Kemudian tahu dunia, bagaimana mabuk-mabuk di situ, termasuk dalam urusan apa? Urusan naudzubillah liwat. Kan di situ banyak. Oh, kemarin kan dibahas liwat itu apa? Yang homo. Nah, itu. Ini karena apa? Karena mengetahui masyarakat di luar sana sehingga terpengaruh sampai dari mereka pulang bawa penyakit HIV dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Jadi ini bagaimana upaya orang-orang di luar untuk memalingkan para pemuda kaum muslimin. Sehingga dari mereka ada yang menjadi sampah masyarakat, alah alal mujtama'. Menjadi sampah masyarakat. Atau mereka menghabiskan dari umurnya di penjara karena kelakuan mereka, sehingga di penjara. Ini semuanya diantara dampak jelek daripada hal-hal yang memabukkan seperti minuman keras, kemudian ganja, ataupun sabu-sabu dan semacamnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi khamr sekali lagi haram dalam keadaan apapun, tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsilah, katakanlah, karena ada yang sifatnya minuman, ada yang dimakan. Maka ini harus menjadi perhatian kita
dalam selektif memilih makanan. Ya, mau sedikit ada apanya itu, mungkin alkohol atau apa bahasa sekarangnya, itu dihindari. Ya, jangan hanya ladzah, ya, misalnya ingin merasakan kenikmatan sesaat. Biasanya katanya khamr itu menghilangkan akal, beban pikiran yang berat. Sehingga ada orang beralasan ingin lupa sejenak gitu ya, terus minum. Tidak boleh. Itu ladzah namanya. Atau litadawau, untuk berobat, juga tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW menyebut dalam hadis larangan ini semua. Ataupun orang haus ya minum air, jangan minum khamr. Dalam hadis di sini Nabi menyatakan innahu laisa bidawa walakinnahu da. Khamr itu tidak bisa dijadikan obat. Khamr itu ya penyakit. Dan artinya mendatangkan penyakit, bukan mengobati. Maka tidak boleh, hukumnya haram. Dalam riwayat Imam Muslim tadi, kemudian berkata Ibnu Mas'ud, sahabat radhiyallahu an, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima hurrima alaikum. Allah Ta'ala tidak menjadikan kesembuhan kalian dalam perkara yang Allah haramkan. Saya ulang, sungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian itu pada zat yang Allah haramkan. Ya. Jadi ini di antara dalil-dalil dari hadis Nabi SAW berkenaan dengan haramnya khamr. Jadi misalnya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit misalnya. Kalau seorang sakit, ini berbeda ya. Misalnya dahulu siapa itu? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Urwah ibn Zubair radhiyallahu an rahimahullah, karena beliau cucunya Abu Bakar, nutut dengan Nabi. Jadi beliau ini dalam riwayat kena obesitas, bahasa sekarangnya gula-gula. Jadi sampai tabib di masanya itu mengatakan Anda harus diamputasi, dipotong kakinya, karena kalau tidak akan menyebar ke sekujur tubuhnya. Kemudian sang tabib mengatakan, tapi Anda harus bahasa sekarang itu dibius. Ini dengan khamr dulu, waktu itu dengan khamr. Maka Urwah mengatakan tidak mau. Ya, saya tidak mau menggunakan khamr untuk menghilangkan akal dan seterusnya. Tapi saya kasih solusi, ada permintaan. Kata Urwah, saya akan salat. Kalau Anda melihat saya sudah khusyuk larut dalam salat, silahkan potong kaki saya. Beliau salat, tabibnya menyediakan ngasah pisaunya, menyediakan ramu-ramuan untuk buat darahnya mampet habis dipotong. Sampai akhirnya Urwah sudah terlihat dalam tanda kutip siap, maka saat itu ditebas dengan pedang kakinya. Maka beliau jatuh pingsan. Begitu siuman potongan kakinya diberitahu kepada Urwah, ini loh kaki Anda.
tadi sudah. Maka beliau memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah, yani kata Urwah, engkau menjadi saksi antara aku dengan Allah kalau aku tidak pernah selama engkau di tubuhku itu melangkah ke tempat yang haram. Ya. Nah, itu keteguhan dari sosok Urwah ibn Zubair. Nah, itu diantara riwayat tentang beliau rahimahullah. Baik, jadi mengenai meminum khamar untuk menghilangkan haus, ini juga sama hukumnya haram. Ya, karena khamar tidak bisa menjadi penawar untuk menghilangkan haus. Bahkan khamar itu punya kadar panas yang akan menambah haus. Ya. Jadi kalau misalnya kata Syekh, seorang muslim meminum khamar atau meminum sesuatu yang ada campurannya khamar, di sini disebut kolonia, ya, ada zat namanya kolonia. Kalau di masyarakat Arab disebut seperti itu. Ya. Atau misalnya alkohol, ya. Ini kalau sampai pada derajat membuat mabuk, maka pada saat yang demikian ya sama hukumnya dengan khamr. Ya. Nah, kalau sudah mabuk maka harus ditegakkan had, yakni hukum Allah Ta'ala. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, man syaribal khamr fajliduh. Siapa yang minum khamr maka cambuklah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Mengenai berapa kalinya, maka dalam syarak disebutkan 80 cambukan. Karena dahulu Umar radhiyallahu an pernah beliau itu bermusyawarah, maka berkata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, ij'alhu ka akhaffil hudud 80. Jadikan khamr yang mabuk itu, maksudnya pemabuk, yakni dari cambukan yang paling rendah. Makanya Umar kemudian mencambuk 80 kali. Kemudian beliau menulis pada Khalid dan Abi Ubaidah di Syam, supaya juga dicambuk 80 kali kalau ada yang mabuk. Riwayatnya Imam Ad-Daraqutni. Nah, penetapan hukum ini dahulu dihadiri kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum, tidak ada yang protes, mengingkari, tidak ada. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wal haqq al-haqqu anna Umar haddal khamr bihaddil qadhf aqarrahu as-sahabah. Jadi sebenarnya Umar memberikan sanksi bagi pemabuk itu dengan sanksi seperti menuduh, yaitu 80 cambuk. Namun para sahabat tidak ada yang protes, semuanya setuju. Kemudian guru beliau Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan haddus syurb thabita bis sunnah wa ijma'il muslimin 40 wa ziyadah yaf'aluha al-imam 'inda al-hajah idza admana an-nas al-khamr wa kan la yartadi'un biduniha. Mengenai hukum cambuk untuk peminum, kata beliau, ada dalam sunnah Nabi SAW, kesepakatan umat Islam. Beliau menyebutkan 40, ini minimal. Adapun ketika lebih, maka itu bergantung pada inisiatif pemimpinnya. Saat dibutuhkan, misalnya orang-orang tidak jera ini, tidak kapok, gandrung dengan khamr,
maka harus ditegakkan hukum ini. Kalau tidak sampai berapa tadi? Berarti 40 ke 80 ini. Dilihat. Ini pendapatnya dua imam ini. Ya. Kemudian dinyatakan juga lebih dari 40 hingga 80 ini tidaklah wajib atau ini paten ya. Tidak diharamkan, akan tetapi ini kembali kepada ijtihad pemimpin. Ya. Demikian juga mengenai kadar ijtihad dalam memukul. Itu kencang ataukah sedang ataukah lembek ya. Dalam memukul, pukulannya itu sekuat tenaga atau separuh atau hanya sekedarnya. Nah, ini kadarnya begitu juga kembali kepada ijtihad. Kemudian wa yuthbitu haddul khamr bi iqrar asy-syarib atau bi syahadah adlain. Jadi penegakan hukumnya bagi khamr ini yaitu dengan apa? Pengakuan. Orang yang minum mengaku. Atau apa? Dengan ada dua orang yang bersaksi. Keduanya orang-orang yang disebut adil, punya sifat bijak. Akalnya lurus. Ini makna adil. Ya. Jadi berkenaan dengan saksi syaratnya ini. Kemudian yang dipersiskan ulama mengenai had khamr ini, misalnya orang yang kedapatan bau mulutnya. Gimana? Kena sanksi ini, dijerat hukuman ini, maka para fuqaha di sini disebut la yuhad bal yu'zar. Orang yang kecium bau mulutnya khamr, yani tidak dicambuk tapi diberi pelajaran. Diberi pelajaran. Misalnya diasingkan. Wa qila yuqamu alaihil had. Yang lain menyatakan tetap kalau sudah kecium bau khamr ya dicambuk. Ya, kalau misalnya ada yang memalingkan dari syubhatnya khamr. Kalau masih ada yang baunya mirip, misalnya barangkali minum yang itu bukan yang minum khamr. Ya, ini dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, dan ini yang dipilih Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ya. Jadi kadang misalnya ada orang pemuda datang subuh, datang pagi, semalaman kemana? Tidak tahu alasan ini dan itu. Kecium mabuk bau mulutnya. Gimana ini? Karena saya mengetahui ada orang tua yang tak percaya dikabari anakmu mabuk. Tak kira masa. Tak percaya sampai akhirnya orang ini ingin meyakinkan orang tuanya, dibonceng orang tuanya. Ternyata pas malam-malam, tengah malam, anaknya terkapar di depan toko. Mabuk. Baru percaya. Dari saking percaya pada anaknya, seperti itu. Ada, saya mendapati yang seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Jadi di antara pernyataan Ibnu Taimiyah di sini, barang siapa yang menyaksikan ya berkenaan dengan keadaan ini, pelanggaran ini, misalnya tercium dari mulutnya bau khamr, maka yang demikian dikenakan sanksi. Termasuk ada saksi yang menyaksikan saat dia istilahnya minum. Atau ada yang mengabari, ya,
Kemudian bisa kemungkinan benar, bisa salah. Maka dicek, dipastikan. Ini yang disepakati dari kalangan para sahabat, kata beliau rahimahullah. Kemudian dari penjelasan Ibnu Qayyim bahwa hakama Umar bin Mas'ud biwujubil had bi raihatil khamr fil rajul aw ghairi. Dihukumi oleh Umar dan Ibnu Mas'ud mengenai ditegakkannya hukum cambuk ini cukup dengan mencium baunya khamr pada seorang laki-laki atau yang lain. Yani perempuan ada yang mabuk zaman sekarang ya. Mereka banyak emansipasi apa bahasa yang lainnya. Ya. Jadi dalam Islam ini tidak boleh, mau laki mau perempuan ini, ya. Dan tidak ada yang menyanggah pendapat Umar atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Walam yu'lam lahuma mukhalif. Ya. Tidak ada yang membantah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Syekh, khatarul khamr azim. Bahayanya khamr itu besar. Ya. Wa hiya matiyatus syaitan allati yarkabuha lil idrar bil muslimin. Ini diantara jerat syaitan yang digunakannya untuk membahayakan umat Islam. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Allah Ta'ala menyebut langsung dalam ayat, ada berapa nih? 4 ya. Sungguhnya syaitan itu menginginkan agar kalian saling musuhan. Pertama. Yang kedua, saling membenci. Ya. Sehingga ada sarana khamr dan judi ini. Kemudian yang ketiga, memalingkan kalian dari mengingat Allah. Ya. Orang yang mabuk mustahil akan ingat salat dan seterusnya. Ya. Orang-orang tidak mabuk aja, tidak salat, hayya 'alas shalah lewat masjid. Panggilan azan lewat. Ya. Apalagi mabuk. Ya. Jadi 4 hal ini, salat ini juga tidak akan dikerjakan. Kemudian wal khamr ummul khaba'is. Jadi khamr ini diantara induk dari kejelekan. Pangkal kejelekan itu khamr. Bermula dari khamr. Khamr itu kan beli. Kalau sudah orang tidak punya uang, akhirnya mencuri. Ya kan? Mencuri. Ngambil punyanya orang. Nah, itu dari situ kemudian menjalar pada kejelekan yang lain. Pemicunya apa? Khamr. Ya. Diajak temannya. Waduh, aku tidak punya uang. Akhirnya nyuri. Pertama nyuri uang orang tuanya. Nanti setelah itu tetangganya. Nanti sedapatnya sudah. Ya. Ini dikatakan makanya ummul khaba'is. Induknya dari kejelekan. Pangkalnya dari khamr. Waqad la'ana Nabi SAW fiha 10. Nabi SAW melaknatnya. Ada 10 yang dilaknat oleh Nabi SAW. La'anallahul khamra. Khamrnya itu sendiri. Kata Nabi, dilaknat Allah. Syaribuha, peminumnya. Saqiha, yang nuangin. Jangan bekerja jadi itu. Saya kan tidak minum. Itu juga. Saqiha, Nabi bilang. Ba'i'uha, yang mendagangkannya. Atau yang naruh di etalase tokonya. Jangan jual yang haram, khamr. Dikatakan topi miring, topi lurus, terserah.
Ya. Yang jelas itu khamr ya itu haram, jangan dijual. Ya. Kemudian mubta'iha, yang beli khamr, peminumnya, yang menuang, penjualnya, pembelinya, asiruha, yang meras. Kalau dulu diperas, berarti sekarang apa? Ya, mesin. Jangan membeli mesinnya. Wa mu'tasiruha, dan juga yang istilahnya mengantarkan bahan bakunya khamr ke orang atau ke pabrik. Hamiluha, ya, pemikulnya, wal mahmula ilaih, dan yang dipikulkan kepadanya. Ini semuanya terlaknat. Ya. Jadi orang kalaupun misalnya memikul dari ladang, ya, anggur dari kebun, tapi kalau tahu itu mau dibuat khamr, maka jangan ikut memikul dosanya, yaitu dengan cari pekerjaan lain maksudnya. Ya. Wajib al-muslimin an yaqifu. Kewajiban kita adalah berhenti sebatas yang Allah Ta'ala larang. Ya. Dan ini butuh, kata Syekh, mauqiful hazm wa syaja'ah. Butuh pada sosok yang tekad, ya, punya tekad bulat, keberanian. Dengan apa? Memutus bahan bakunya. Kemudian memberikan sanksi para pelakunya, pecandunya. Kemudian pedagangnya diberi sanksi pula, dengan sanksi yang membuat jerah. Ya, karena khamr sekali lagi menyeret pada kejelekan yang lain. Ya, membuat orang hina dina, mengerjakan yang rendah dari perbuatan yang rendah, ya, membuat orang berpaling dari kebaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dan juga kaum muslimin dari kejelekan khamr ini dan bahayanya. Ya, Allahumma amin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW juga mengingatkan bahwa di akhir zaman, ya, ini sekarang sudah 14 abad lebih, Nabi SAW mengingatkan, berarti ya zaman kita ini juga yang dimaksud akhir zaman. Ada dari kaum yang yastahilluna al-khamr, maksudnya menghalalkan, tadinya haram malah menghalalkan. Na'udzubillah. Kemudian yusammunah bighairi ismiha, memberi nama tapi bukan namanya khamr, dibuat namanya samar. Ya, bukan disebut khamr, bukan disebut apa, entah itu bir atau yang lain. Apa namanya selain bir? Tua. Apa lagi? Hah? Hah? Brem. Yang tape. Ya. Baik. Jadi ada yang menamakan dengan nama lain, kemudian meminumnya. Maka ini semuanya kita dituntut untuk berhati-hati. Ya, dari orang-orang yang punya niatan jelek, mereka yang memang jahat, ingin menghancurkan sendi-sendi masyarakat yang dibangun dengan apa, adab, dengan syariat, ya. Maka semuanya ini harus menjadi kewaspadaan kita.
Musta'an. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah apa yang bisa kita kaji di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita, juga masyarakat kita dari kejelekan yang satu ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa menegakkan dari syariatnya apa yang bisa kita lakukan. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا